Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah limpahkan kepada kita, dan segala kebaikan yang Allah telah curahkan kepada kita, sehingga dalam kesempatan siang kali ini, walaupun ini merupakan waktu yang tepat untuk istirahat, tetapi kita diberikan oleh Allah semangat untuk berkumpul pada salah satu jengkal tanah yang Allah ridhoi, yaitu adalah masjid-masjidnya, dan tidaklah kita berkumpul kecuali ingin mendapatkan tambahan pahala supaya memberatkan mizan kebaikan ketika nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan anugerah keikhlasan, bahwasanya kita tidaklah berkumpul kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah seberat apapun, ketika kita tidak dilapisi dengan keikhlasan, maka sesungguhnya ibadah itu menjadi musnah dan sirna, tanpa ada makna dalam timbangan ketika kita tidak memiliki sifat keikhlasan. Semoga berkumpulnya kita dalam tempat ini semata-mata karena Allah, bukan karena panggilan teman dan undangan teman, tapi betul-betul kedatangan kita niatkan menjadi bagian ayunan langkah untuk mendapatkan pahala, karena hati yang ikhlas mampu menjadikan ibadah kita membuka pintu langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan amal yang terbaik dalam kehidupan kita, dan amal itu adalah amal yang nanti kita banggakan ketika kita senantiasa mampu melapisi dengan keikhlasan kita beribadah kepadanya. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dalam kesempatan hari ini kita akan menyampaikan satu tema yang telah ditetapkan, yaitu adalah tema ketika kita akan memasuki bulan yang sangat utama, yaitu adalah bulan Ramadan. Tentunya kita mengetahui bahwasanya Ramadan keutamaannya adalah keutamaan yang sangatlah besar, karena Ramadan tidak pernah sama dengan Rabiul Awal, Ramadan tidak pernah sama dengan Rabiul Tsani, dan Ramadan tidak pernah sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Keutamaan Ramadan persis sebagaimana keutamaan Yusuf di antara 11 saudaranya, karena sesungguhnya 11 saudara yang dimiliki oleh Yusuf tidak ada yang menjadi rasul, tetapi yang menjadi rasul hanyalah Yusuf alaihissalam. Dan sesungguhnya keutamaan Yusuf menenggelamkan semua keutamaan yang dimiliki oleh saudara-saudaranya Yusuf. Dan inilah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya Ramadan keutamaannya sangatlah besar, sebagaimana pula keutamaan bulan purnama di antara gelapnya malam. Semua pijar bintang yang indah tenggelam dengan sinar rembulan yang sedang bulan purnama. Nah, inilah yang menjadikan kita mengetahui pula sesungguhnya Ramadan itu dijadikan menjadi indikator pada kebaikan setelahnya dan sebelumnya. Karena Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu mengatakan sesungguhnya hari dalam satu pekan itu ada 7, dan sesungguhnya hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Siapapun yang terbaik pada hari Jumat, dimudahkan dia dalam ketaatan pada hari-hari setelah Jumatnya. Sebagaimana satu pekan mempunyai hari yang terbaik yaitu hari Jumatnya, maka sesungguhnya Ramadan itu dijadikan indikator bahwasanya barang siapa yang mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, maka dia akan mudah mendapatkan kebaikan pada bulan-bulan setelahnya. Tapi siapapun yang mereka itu diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan setelahnya. Karena sesungguhnya ketika dia tidak mampu untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, apalagi pada bulan-bulan yang lainnya. Karena kita ngerti bulan ini dijadikan kita khusyuk, atmosfernya itu atmosfer kesolihan, sampai-sampai orang yang asalnya tidak pakai jilbab mereka menutup auratnya. Makanya ketika bulan itu sedang dikhusyukkan oleh Allah dan dijadikan atmosfernya adalah atmosfer ketaatan, kok sampai ada orang yang tidak mendapatkan kebaikan pada Ramadan, seakan-akan pada bulan-bulan yang lainnya
dia pasti gagal mendapatkan kebaikan disebabkan dia gagal mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan. Itulah yang menjadikan Imam Ibnu Rajab menyampaikan sesungguhnya indikator kebaikan manusia terletak kepada kesalihan dia pada bulan Ramadan. Walaupun bukan berarti kita hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, karena kewajiban kita mengenal Allah itu dalam setiap bulan. Tapi memang kita juga ironis mendapati satu perilaku manusia mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Makanya orang yang paling buruk di bawah kolong langit yaitu adalah mereka yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan dia taat, tetapi di bulan yang lainnya tidak taat. Di bulan Ramadan dia khusyuk, pada bulan yang lainnya tidak khusyuk. Tetapi kita minta supaya kita menjadi taat pada musim Ramadan dan musim-musim setelahnya. Inilah yang menjadikan akhirnya ketika kita mengetahui bahwasanya Ramadan dijadikan indikator kebaikan pada bulan-bulan setelahnya, maka sesungguhnya wajar sampai-sampai para sahabat mereka itu mempersiapkan Ramadan itu sampai 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Mereka telah mempersiapkan diri mereka dan telah memperbanyak doa supaya mereka disampaikan di bulan Ramadan, dan mereka melakukan itu 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau kita ini mengikuti sahabat, harusnya menyampaikan dan mempelajari serta berdoa tentang Ramadan itu harusnya 6 bulan yang lalu. Dari bulan November harusnya kita mengkaji tentang Ramadan. Tapi kalau kita mengkaji Ramadan pada bulan November, maka setiap orang akan berbisik-bisik, ini bulan November sudah bicara Ramadan, ustadznya ngelindur, temanya salah. Tapi kita itulah kita, dengan para sahabat itu beda. Kita ini baru mengetahui Ramadan itu kapan? Ya, kita ini baru sadar Ramadan itu mulai datang ketika teman-teman sudah pada nawarin kurma. Nah itu berarti Ramadan mau dekat. Iklan kongguan yang tidak pernah muncul tiba-tiba muncul, kemudian sirup marjan yang asalnya tidak ada tiba-tiba ada, gajah duduk muncul. Nah itu merupakan salah satu pengingat kita, reminder, oh Ramadan mau datang ketika munculnya iklan-iklan itu. Itulah bedanya kita dengan para sahabat yang mereka sudah sadar 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, dan mereka telah meminta kepada Allah supaya mereka itu dipersiapkan dan dimampukan untuk menikmati Ramadan, dan mereka telah meminta kepada Rabb-nya 6 bulan sebelumnya. Nah inilah yang menjadikan kita ingin sekali, kita ingin mempelajari tentang Ramadan, dan kita ingin mengerti apa yang harus kita lakukan dan harus kita persiapkan supaya Ramadan itu betul-betul menjadi musim panen bagi kehidupan kita. Karena Ramadan itu bukan rutinitas tahunan yang berulang tanpa makna, tapi Ramadan merupakan musim panen bagi orang yang bertakwa, karena dia mengerti tidak ada satu bulan yang paling istimewa kecuali adalah Ramadan. Makanya sebelum kita mengkaji apa yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika keutamaannya, karena saya ingin menyampaikan dulu keutamaan Ramadan itu apa, supaya kita mengerti keutamaan Ramadan itu semacam apa, supaya mampu memberikan motivasi bagi diri, supaya kita mampu mempersiapkan yang terbaik sebelum Ramadan itu betul-betul datang. Karena banyak di antara kita, karena minimnya kita belajar agama, dan ketika tidak paham tentang agama, menjadikan kadang-kadang kita ini nggak ngerti keutamaan Ramadan itu apa. Berulang-ulang disampaikan, tetapi berulang-ulang gagal untuk dipahami, karena kita tidak mengerti secara detail apa itu keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan. Padahal kalau ana dan antum tidak mengerti keutamaan Ramadan, maka bisa jadi kita termasuk pada komunitas manusia yang meremehkan Ramadan. Ya disebabkan karena dia tidak paham keutamaan Ramadan itu apa. Saya ambilkan contoh. Antum kalau baju antum kemudian harganya murah, maka pasti antum remehkan. Mau baju itu sobek, mau baju itu kena kotoran dan noda, antum tidak peduli, karena baju itu bagi antum itu baju yang murah. Tapi kalau antum mengerti ada baju yang dikasihkan teman antum harganya 3 juta, pasti antum akan hargai baju itu, karena antum tahu baju ini mahal. Dan setiap terkena noda, antum rewel sekali terhadap noda itu, karena antum tahu membeli baju itu tidak gampang, karena dibutuhkan biaya yang banyak ketika membeli baju tersebut. Kenapa ada orang bisa menghargai baju itu? Ya karena dia paham harganya, makanya dia kemudian memberikan apresiasi kepada baju itu ketika dia paham harganya itu mahal. Sama, kenapa banyak orang itu yang mereka mempersiapkan Ramadan itu apa adanya dan ala kadarnya?
ketika mereka membicarakan Ramadan itu apa adanya dan ala kadarnya. Tidaklah orang ketika membicarakan Ramadan sampai apa adanya dan ala kadarnya, ya karena tidak paham keutamaan Ramadan itu apa, dan dia mengira bahwasanya Ramadan itu biasa, dan dia tidak tahu bagaimana keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Ramadan, sampai menjadikan amalnya ketika menuju kepada Ramadan amal yang biasa, persiapan yang minimalis, ala kadarnya, karena dia tidak paham apa yang Allah berikan kepada Ramadan ketika diberikan kesempatan untuk memasukinya. Makanya setidaknya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa sih keutamaan Ramadan dalam beberapa poin saja, tidak semuanya, supaya kita ngerti dan mampu memberikan motivasi bagi diri kita apa yang harus kita lakukan ketika mendapati diri kita menjelang bulan Ramadan. Dan motivasi ini motivasi yang penting untuk kita bangkitkan supaya kita paham bahwasanya perjuangan kita pada bulan Ramadan itu perjuangan panjang selama 1 bulan, dan kita mempersiapkan yang terbaik, karena sesungguhnya perjuangan 1 bulan bukan perjuangan yang pendek dan singkat waktunya, tapi perjuangan yang cukup panjang. Maka setidaknya ada 2 keutamaan yang penting untuk kita ketahui tentang Ramadan, supaya keutamaan itu betul-betul memberikan motivasi bagi kita untuk melahirkan persiapan yang maksimal ketika menuju kepada Ramadan. Yang pertama, Allah itu melipat gandakan setiap amal pada bulan Ramadan dengan kelipatan-kelipatan yang tidak terhingga. Saking besarnya, Allah tidak pernah ceritakan berapa kali Allah melipat gandakan amal yang dilakukan oleh manusia ketika beramal di bulan Ramadan. Jadi kalau kita mendapati Ramadan, kita akan mendapati Allah itu melipat gandakan amal di bulan Ramadan dengan kelipatan yang besar. Saking besarnya kelipatan itu, Allah tidak pernah menceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Padahal antum kalau memperhatikan di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis, kita akan mendapati Allah itu biasanya kalau memerintahkan kita kepada satu perintah, maka Allah selalu memberikan kepada kita iming-iming pahalanya itu apa secara detail. Coba antum buka Quran dan hadis. Kalau anak dan antum diperintahkan terhadap satu ibadah, selalu Allah sampaikan apa pahala bagi orang yang beramal dalam ibadah yang diperintahkan. Contoh, antum diperintahkan di dalam Quran supaya antum membayarkan zakat ataupun membayarkan sedekah. Di situ Allah menceritakan detail balasannya itu apa. Balasannya itu adalah antum akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Perhatikan, Allah detailkan 700 kali lipat. Antum ketika membaca Quran, Allah detailkan balasan bagi orang yang membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka sesungguhnya satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lihat, Allah detailkan balasannya satu hurufnya 10 kebaikan. Ketika antum sholat syuruk, yaitu sholat yang diperintahkan dalam sunnah, sholat yang dilakukan ketika antum sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, tidak langsung pulang, lalu kemudian sampai matahari terbit, kemudian antum sholat 2 rakaat, maka antum mendapatkan pahala. Dan pahalanya didetailkan oleh Allah, pahalanya sebagaimana umrah. Nabi mengatakan, man sholal ghadati fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a fihi syamsu summa shola raka'ataini kutiba lahu ka'ajri umratin. Siapapun yang sholat subuh, dia duduk berzikir sampai matahari terbit, dia bangkit melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala umrah secara sempurna. Allah detailkan. Bahkan sampai urusan jihad sekalipun yang merupakan puncak amalan Islam, maka Allah pun detailkan balasannya. Orang yang berjihad, dia akan mendapatkan pahala, diamankan dari fitnah kubur, akan diberikan kepadanya kemampuan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya, dan dinikahkan dengan 72 bidadari. Semuanya didetailkan. Tapi itu tidak berlaku kepada amal di bulan Ramadan. Karena ternyata kita memahami ada 2 amal yang tidak pernah Allah ceritakan. Berapa kali Allah melipat gandakan amal itu, saking besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal itu.
Satu, pahala orang yang sabar. Makanya orang yang bersabar itu cuma dikatakan oleh Allah apa dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu pahalanya tiada batas. Allah cuma mengatakan pahala orang yang sabar itu tiada batas. Dinikahkan dengan bidadari, Allah tidak cerita. Dibangunkan rumah di surga, Allah tidak sampaikan. Akan diberikan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya, Allah tidak katakan. Lebih baik daripada 700 kali lipat, Allah tidak sampaikan. Allah cuma katakan pahalanya tanpa batas. Tok. Dan itu menunjukkan apa? Besarnya pahala yang menanti bagi orang yang bersabar. Amalan yang kedua yang tidak pernah Allah ceritakan bagaimana balasannya itu apa? Yang kedua, orang yang beramal di bulan Ramadan. Dalam hadis qudsi yang menjadi dalilnya, Allah menyampaikan wasaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk diriku dan akulah yang mengganti puasa itu secara langsung. Dan Allah ketika mengatakan wa ana ajzi bihi, aku yang menggantinya, Allah tidak pernah cerita berapa banyak Allah melipat gandakan karena besarnya pahala yang sama antara orang yang sabar dengan orang yang menjalankan Ramadan. Pahalanya sama-sama tidak pernah disampaikan oleh Allah dan dirahasiakan oleh Allah tidak sampai kepada kita sampai hari ini. Makanya kalau antum bertanya, Ustaz, membaca Al-Quran 10 kali lipat setiap hurufnya itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan nggak ngerti kita berapa kali Allah melipat gandakan itu ketika kita membacanya di bulan Ramadan. Antum infak 700 kali lipat, itu di luar bulan Ramadan. Kalau antum infaknya ketika di bulan Ramadan, antum tidak akan pernah tahu berapa kali Allah melipat gandakan itu. Antum sholat syuruk yang pahalanya sama dengan melaksanakan umrah secara sempurna itu di luar bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan kita tidak pernah tahu. Dan Allah merahasiakan itu kenapa? Dijawab sama Syekh Utsaimin. Tidaklah Allah merahasiakan amal dan perbuatan ibadah di bulan Ramadan kecuali li'adzamil jaza. Karena besarnya pahala yang menanti saking gedenya, maka Allah merahasiakan amal itu dan pahalanya supaya selalu menjadi penasaran bagi kita ketika beramal di bulan Ramadan. Dan itulah yang kita dapatkan yang pertama. Makanya tidak main-main. Ini adalah bulan panen. Makanya sampai para sahabat mempersiapkan diri mereka untuk memanen pahala itu ketika di bulan Ramadan. Sampai mereka meminta 6 bulan sebelumnya. Kenapa? Mereka ngerti tidak ada bulan yang paling besar dilipat gandakan amal kecuali adalah di bulan Ramadan. Contohnya gampang, analoginya sederhana. Antum kalau dapati ada seorang suami akan memberikan hadiah kepada istri. Hadiahnya itu hadiah yang murah. Hadiahnya contohnya cuma makan soto ceker di depan pasar. Itu biasanya dirahasiakan atau tidak dirahasiakan? Enggak lah, tidak dirahasiakan. Istrinya setiap nanya, hadiahnya apa sih? Maka kemudian suaminya pasti bocor dari pertama. Akan mengatakan, hadiahnya makan soto ceker di depan pasar. Gorengannya 2, tehnya tawar. Ya. Itu kenapa? Hadiahnya cuma makan soto ceker. Kalaupun dirahasiakan, enggak jadi surprise. Surprise, apa? Soto ceker. Enggak enak didengar. Karena kemudian hadiahnya cuma itu. Seorang suami ketika akan mempersiapkan, misalkan hadiahnya itu cuma gantungan kunci, enggak jadi surprise itu. Paling istrinya juga kemudian ketika nanya, langsung dijawab hadiahnya gantungan kunci. Tapi beda loh. Kalau ada seorang suami akan memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya itu gede, apartemen 45 meter, 2 kamar di tengah kota. Masya Allah itu. Maka pasti sang suami akan selalu membuat penasaran istrinya. Setiap istrinya bertanya, maka kemudian selalu merahasiakan. Suaminya nanya, istrinya nanya, apa sih mas? Hadiahnya, tunggu tanggal mainnya. Ya kan? Tunggu hari hanya. Jadi mereka kemudian betul-betul merahasiakan itu sampai ditanya terus, maka sang suami tetap aja merahasiakan sampai tinggal ngasih kunci aja, masih banyak syaratnya. Ayo pejemin mata, hitung dari 1000 misalnya. Maka dia terus melakukan itu supaya apa? Supaya penasaran, supaya kemudian istrinya kemudian apa sih hadiahnya, dan akhirnya ketika dikasihkan yaitu adalah kunci apartemen, Masya Allah senangnya dia. Dan harga penasaran itu terbayar kontan ketika dia menggenggam kunci kamar
apartemen itu. Sama, Allah itu ingin memberikan pahala Ramadan itu Pak menjadi surprise bagi kita nanti. Makanya Allah tidak pernah sampaikan detail balasannya supaya kita paham. Allah merahasiakan amal di bulan Ramadan supaya kita menjadi hamba-hambanya yang selalu berlomba-lomba menyambut bulan Ramadan, karena hidup kita penasaran untuk memikirkan apa sih pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Makanya kalau ada orang kok tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, pantas kalau Imam Ibnu Rajab berkata orang kok sampai nggak mendapatkan kebaikan di Ramadan, maka susah membayangkan dirinya itu akan dimudahkan beramal pada bulan yang lainnya. Bulan Ramadan aja dia tidak dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan Ramadan itu apa? Untuk memberikan motivasi diri supaya mempersiapkan yang terbaik ketika kita menuju kepada musim panen. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa? Bulan Ramadan adalah bulan di mana ini merupakan waktu yang tepat bagi kita bertobat kepada Allah atas dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Ingat loh, tobat itu Pak dipengaruhi dengan kondisi. Tobat itu dipengaruhi dengan kondisi. Masa Ustaz? Iya. Antum tobat, tetapi ketika antum tobat diiringi dengan antum bersedekah, orang yang bertobat dengan sedekah lebih mudah diterima oleh Allah daripada orang yang tobat tetapi dia tidak mengiringi dengan sedekah. Makanya Nabi sampai mengatakan inna shadaqata tudfi'ul khataaya kama annal ma'a yudfi'ul annar. Sedekah itu memadamkan dan menghapuskan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Orang yang taubat jam 3 pagi subuh itu beda kedudukannya dengan orang yang taubat pada waktu jam 1 siang. Beda. Antum ngomong astagfirullah, tapi jam 3 pagi itu lebih dicintai oleh Allah daripada antum taubat mengatakan astagfirullah tetapi jam 1 siang. Kenapa? Yang pertama lebih disenangi oleh Allah karena waktunya tepat. Itu waktu Allah itu sedang membuka pintu maghfirahnya dan pintu ampunannya. Sama pula ini, tidak ada waktu yang paling tepat untuk bertobat kepada Allah kecuali adalah di bulan Ramadan. Makanya kemudian sampai kita sering mendengarkan setiap kajian kan, para ustadz itu sering mengulang sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Saking seringnya kita hafal ini, barang siapa yang benar-benar berpuasa iman karena Allah dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka Allah itu akan mengampuni dosa-dosanya. Dan itulah yang menjadikan kita paham tidak ada bulan yang paling cepat menghapuskan dosa kecuali adalah di bulan Ramadan. Lembaran-lembaran dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di dalam hidup dihapuskan oleh Allah ketika kita memasuki bulan Ramadan. Makanya Masya Allah keutamaan itu besar. Makanya namanya bulan puasa dinamakan Ramadan itu ya karena poin yang kedua ini. Tahukah kita kenapa kok bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Imam Syaukani itu nerangin supaya kita ngerti ya. Setiap kata dalam bahasa Arab itu selalu punya makna yang sangat dalam. Imam Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir itu menyampaikan kenapa bulan puasa itu kok dinamakan Ramadan? Karena dua pertimbangan makna. Satu, diambil dari kata romdo. Romdo itu apa? Gurun pasir, terik, panas, menyengat. Itu namanya romdo. Dari kemudian nama semacam itu dinamakan bulan puasa itu romdo, jadinya Ramadan. Kenapa? Karena kita akan mendapati matahari itu bersinar lebih terik dan lebih panas ketika di bulan Ramadan. Allah wahyukan, Allah perintahkan kepada matahari supaya lebih panas daripada bulan-bulan sebelum dan setelahnya, karena menjadi ujian bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya sering kan kita mendengarkan kisah, kalau antum ada yang pernah umrah di bulan Ramadan, kita mendapati panas banget ya 40 derajat. Bahkan kita pun juga sering merasakan cuaca ketika Ramadan itu panas betul, terik betul. Makanya betul-betul sampai matahari itu nyedot tenaga kita dengan begitu cepat kalau di bulan Ramadan. Makanya antum biasanya kalau puasa sunnah tidak sahur, biasanya kita kuat biasa. Tapi coba di bulan Ramadan, ya tidak usah dicoba beneran ya. Tapi kalau di bulan Ramadan kita tidak sahur coba. Masya Allah itu, kita bulan Ramadan tidak sahur. Jam 10 itu Masya Allah
Ngelihat lengkuas kayak ngelihat rendang, ya kan? Kemudian Masya Allah, ngelihat gelas berembun dikit, Masya Allah, nikmat betul. Kenapa semacam itu? Ya karena memang betul-betul matahari dijadikan oleh Allah menjadi ujian bagi orang yang berpuasa. Makanya kemarin itu saya ditanya, ada ibu-ibu nanya, Ustadz ada teman saya tuh doanya begini, ya Allah jadikanlah Ramadan itu adem, banyak hujan, dingin. Maka kemudian itu gimana ya Ustadz? Ya saya bilang tidak bisa lah ibu, itu tidak sesuai dengan namanya. Mau dinamakan Ramadan itu ya karena panasnya dan teriknya. Makanya disitulah kita paham dinamakan puasa itu Ramadan, yaitu karena panasnya dan teriknya. Yang kedua, kenapa kok dinamakan Ramadan? Maka Imam Syaukani mengatakan dinamakan puasa itu Ramadan li'annahu yarmudus sayyi'ati bil hasanat. Karena sesungguhnya membakar dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Karena Ramadan itu artinya membakar yang sifatnya abstrak, menghapuskan yang sifatnya abstrak, menghapuskan memori itu namanya Ramadan, membakar kenangan itu namanya Ramadan. Maka sesungguhnya di situ kita memahami Ramadan dinamakan Ramadan karena dia menghapuskan dosa-dosa. Makanya dinamakan Ramadan karena cepatnya dia itu terhapuskan dosa-dosanya. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, itulah Ramadan. Allah berikan pahalamu berlipat ganda dengan kelipatan yang Allah tidak pernah sampaikan detail kepada kita. Dan yang kedua, Allah jadikan bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk menghapuskan dosa dan kemaksiatan kita selaku manusia. Makanya sampai-sampai Allah itu gampangkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Makanya kan dijadikan suasana itu khusyuk kalau Ramadan itu. Lihat saja Pak, sampai pemain sinetron yang biasanya nggak menutup aurat aja menutup aurat kalau Ramadan. Ya kan, sampai kemudian orang yang pacaran aja sadar kok kalau Ramadan itu jangan sering-sering ketemu Ramadan. Sampai orang yang bohong aja sering kemudian sadar sebentar kalau Ramadan, jangan bohong. Ini Ramadan. Seakan-akan kalau bukan Ramadan boleh bohong. Kenapa kok dijadikan khusyuk kayak gitu? Karena Allah memberikan atmosfer itu. Makanya sampai-sampai kita mendapati juga bahwasanya setan itu sampai dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan. Sampai akhirnya apa? Suasana khusyuk itu tercipta ketika di bulan Ramadan, ya salah satunya karena belenggu yang Allah berikan kepada setan sehingga kemudian lebih terasa khusyuknya kita dalam ibadah. Mungkin ada yang bertanya, kok kalau dibelenggu kenapa masih banyak dosa Ustaz? Nah ini kita harus ngerti jawabannya. Karena kemudian kita harus paham Nabi tidak mungkin dusta, Nabi tidak mungkin bohong. Para ulama salaf itu menerangkan kenapa kok kemudian sudah dibelenggu tetapi masih banyak dosa yang di bulan Ramadan walaupun suasana khusyuknya pun sudah tercipta. Karena kita harus paham faktor yang mendorong orang melakukan dosa itu bukan hanya setan. Nafsu pun termasuk faktor dominan yang mendorong orang itu berbuat dosa. Jadi kalau kita melihat ada orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan, maka lebih dominan dosa itu dilakukan disebabkan karena nafsunya yang rusak sampai dia melakukan dosa itu. Itu kata para ulama. Yang kedua, kita harus paham karena yang dibelenggu oleh Allah pada bulan Ramadan itu tidak semua setan, tetapi setan-setan besar. Tapi masih ada setan-setan kecil yang tidak dibelenggu oleh Allah, kata para ulama salaf. Contohnya apa? Qarin. Qarin itu tidak dibelenggu oleh Allah pada waktu bulan Ramadan. Qarin itu apa Ustaz? Qarin itu adalah jin pendamping yang selalu membisikkan satu bisikan supaya kita melakukan dosa. Ayo, tidak apa-apa, kamu sebentar. Itu namanya qarin. Yang namanya kalau malam kita sudah membangun, sudah kemudian alarm jam 1, sudah bangun jam 1, kemudian kita bentar deh tidur lagi 5 menit. Nah, itu qarin. Yang biasanya kalau kemudian bapak hutangnya gampang dan kemudian sesumbar, nanti saya bayar deh di akhir bulan. Di akhir bulan sudah dapat gaji, mau bayar susah. Nah, itu qarin. Dan qarin itu tidak dibelenggu oleh Allah ketika di bulan Ramadan, karena yang dibelenggu itu setan-setan besar. Makanya qarin dan nafsu itu kemudian berkolaborasi pada waktu bulan Ramadan. Makanya kenapa tetap masih ada kemaksiatan pada bulan Ramadan? Karena dirimu masih disertai dengan qarin dan kamu masih punya nafsu. Tapi walaupun semacam itu, dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, kita sepakat kok bulan Ramadan itu tetap lebih khusyuk. Ya?
Makanya inilah yang menjadikan kita memahami Allah tidak pernah memberikan itu kecuali di bulan Ramadan. Ini kalau kita paham Pak, kita akan mempersiapkan diri Pak. Makanya disinilah kita paham kok sampai sahabat itu mempersiapkan 6 bulan. Nah kita mulai paham, wajar lah. Karena mereka betul-betul mempersiapkan panen yang luar biasa ketika di bulan Ramadan. Wong perlombaan lari aja dipersiapkan 8 bulan kok. Ramadan apalagi. Saya pernah ketemu dengan bapak-bapak umurnya 40 tahun lebih, hampir 42, 43. Ya seumuran bapak-bapak lah di sini. Nah saya tadi tanya ada yang angkatan 84. 84 tuh kalau saya masih belum masuk SD itu saya. Di sini sudah ada yang tamat SMA. Saya bersyukur merasa lebih muda kalau ngisi di sini. Jadi kemudian ada bapak-bapak umur 43 atau 44 pernah cerita, pernah memperlihatkan piagam. Piagam dia menyelesaikan lomba maraton 42 kilo. Seneng dia sih tidak membanggakan, tidak riak itu tidak hanya cerita aja. Saya udah menyelesaikan lomba maraton Ustaz 42 kilo. Insya Allah menang Pak. Enggak. Target saya tidak menang Ustaz. Target saya menyelesaikan dari garis start sampai garis finish. Dan itu terlampaui. Saya refleks nanya, berapa lama dibutuhkan supaya bisa menyelesaikan itu Pak? Oh saya latihan hanya 8 bulan. Pagi saya lari, sore ketika malam saya lari, saya catetin saatnya. Saya baru tahu dari beliau itu ya ada jam pencatat lari itu ada khusus. Saya hitung pencapaian dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo kecepatannya. Sampai akhirnya target saya terpenuhi, saya bisa menyelesaikan lomba lari 42 kilo dari garis start sampai garis finish. Dan itu ternyata 8 bulan dia mengambil persiapannya. Kita Pak memaklumi itu. Makanya kalau kemudian di situ akhirnya kita paham, pantas kalau para sahabat itu sampai mempersiapkan 6 bulan. Ini sekaligus pula untuk merevolusi pemikiran kita. Mulai tahun depan Pak, jangan kita sadar itu 1 bulan sebelum datangnya Ramadan, 6 bulan kita ngambil sikap sebagaimana para sahabat. Sebelum datangnya Ramadan kita 6 bulan sudah mempersiapkan karena kita ngerti keutamaan Ramadan itu keutamaan yang sangat besar yang Allah tidak berikan kepada setiap bulan yang lainnya. Tapi ini pula yang harus kita pahami. Walaupun keutamaannya segede ini, ada sebuah kenyataan yang harus kita mengerti. Masya Allah, apa kenyataan yang harus kita mengerti? Kenyataan yang kita mengerti adalah bahwasanya alumni Ramadan itu jauh lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Karena Ramadan itu madrasah dan madrasah ini kita ini sebagai alumninya. Saya alumni Ramadan, bapak ini alumni Ramadan, ibu juga alumni Ramadan. Kita ini alumni Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita ini harus mengetahui alumni Ramadan itu ternyata tidak semuanya berhasil. Karena alumni itu cuma 2, alumni yang gagal dan alumni yang berhasil. Dan ternyata kita mengetahui alumni yang gagal itu jauh lebih banyak daripada alumni yang berhasil. Mana dalilnya bahwasanya alumni yang gagal lebih banyak daripada alumni yang berhasil? Nabi yang menyampaikan, yang diberikan wahyu oleh Allah. Nabi kemudian berkata, "Rubba shaimin laisa lahu min hadis yamihi illa juwal atos." Berapa banyak orang yang mereka diberikan kesempatan Ramadan, tapi walaupun diberikan kesempatan Ramadan, dia tidak mendapatkan apapun dari Ramadan itu kecuali kecuali rasa lapar dan atos. Atos itu dahaga. Dan Nabi menggunakan kata apa? Rubba. Makanya bisa jadi Pak, ada orang nanti ketika ditimbang oleh Allah, lalu kemudian dia bertanya, loh, amalan Ramadan saya mana? Lalu kemudian dijawab oleh Allah, loh, amalan Ramadanmu itu kan tidak ada yang berkualitas. Ramadan masih menghujat, Ramadan masih memikirkan dunia berlebihan daripada urusan akhiratmu. Sampai akhirnya ada cacatnya yang menjadikan apa? Kita tidak pernah bertemu dengan amalan Ramadan. Dan Nabi sudah mengatakan apa? Rubah. Itu jumlahnya itu lebih banyak. Makanya orang yang gagal menjemput pahala di bulan Ramadan itu bukan hanya gagal untuk mendapatkan pahala, tapi yang lebih tragis adalah orang yang sampai gagal mendapatkan kebaikan Ramadan, maka itulah yang disebut dengan orang yang celaka. Karena definisi celaka di hadapan Allah itu bukan celaka ketika kita ditusuk preman di pinggir jalan, enggak. Tapi definisi celaka itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah rogima anf man dakhala alaihi Ramadan summa in salakha falam yughfar lahu. Makanya Nabi sampai kemudian berkata,
Orang yang celaka itu adalah orang yang diberikan kesempatan Ramadan sampai Ramadan itu selesai tetapi dia tidak diampuni oleh Allah. Maka itu orang yang celaka, dan itu doanya disampaikan siapa? Malaikat Jibril. Dan ketika malaikat Jibril mendoakan, celaka betul hambamu yang mengikuti Ramadan tetapi tidak sampai diampuni, maka itu celaka. Nabi Muhammad kemudian mengaminkan doanya malaikat Jibril dan berkata, amin, betul wahai Jibril, sesungguhnya mereka adalah orang yang celaka. Ya? Jadi ternyata gagalnya manusia ketika mereka mengikuti Ramadan itu konsekuensinya itu menjadikan dia celaka di hadapan Allah. Padahal kita ini Pak, celaka di hadapan manusia aja kita sudah malu. Ada bapak, ada orang tua, anaknya mengalami kecelakaan hamil duluan. Berapa banyak orang tua malu untuk menanggung aib ini? Kalau celaka saja di hadapan manusia kita ini merasa malu, apalagi celaka di hadapan Allah. Dan yang kita khawatirkan adalah bisa jadi setiap tahunnya kita ini tidak menjemput ketakwaan dalam bulan Ramadan, tapi bisa jadi kita hanya menjemput kecelakaan setiap kita melewati Ramadan. Tahun lalu Ramadan kita celaka, tahun Ramadan sebelumnya kita celaka, tahun sebelumnya kita celaka, dan bisa jadi tahun berikutnya ketika kita akan mendapati Ramadan kita pun celaka. Kenapa? Karena tidak berkualitasnya Ramadan kita. Dan kita harus paham, kualitas Ramadan itu tidak berbanding lurus dengan kuantitas Ramadan. Ya, jadi kualitas Ramadan itu tidak berbanding lurus dengan kuantitas Ramadan. Karena ada orang yang mereka itu terus melaksanakan Ramadan tapi belum tentu menjadi orang yang terdepan dalam takwa, belum tentu. Ada orang yang Ramadannya puluhan kali lipat tapi belum tentu dia menjadi orang yang terdepan di dalam ketakwaan. Posisinya masih di situ saja, dari dulu tidak pernah berubah. Lihat kan berapa banyak orang yang Ramadan tetapi tetap tidak tergerak untuk menutup auratnya. Ada Ramadannya berkali-kali. Pernah gak kita melihat ada diri kita, ada dosa yang sudah kita sering lakukan, melewati Ramadan, kita tidak sembuh dari dosa itu. Padahal kalau Ramadan kita diterima, Ramadan itu obat Pak dari segala macam candu dosa dan maksiat. Pernah gak kita mendapati ada teman kita berkubang dengan satu pekerjaan yang haram, dia ngerti hukumnya, dan dia sebenarnya tinggal punya satu kekuatan untuk meninggalkan, ngelewatin Ramadan, tapi juga tidak tergerak untuk meninggalkan pekerjaan yang haram itu. Kenapa? Ya karena dia cuma menjemput kecelakaan di bulan Ramadan itu, tidak mendapatkan barokahnya apa-apa. Padahal kalau kita perhatikan Ramadannya para sahabat, Masya Allah, mengguncangkan itu kekuatan. Makanya perang-perang besar itu terjadinya di kapan? Ramadan. Sampai perang Badar itu yang menjadi perang besar dalam Islam pun terjadi pada bulan Ramadan. Nah itulah yang menjadikan kita akhirnya berenung. Ini yang kita khawatirkan kalau kita menjadi orang yang celaka. Dan orang yang celaka itulah yang kita khawatirkan apabila kita setiap tahunnya bukan menjemput ketakwaan, tetapi kita justru menjemput kecelakaan pada setiap tahun ketika kita ngelewatin. Nah inilah yang menjadikan kita ini membahas. Nah, kita ingin mengetahui apa yang harusnya kita maksimalkan supaya kemudian kita mampu memaksimalkan untuk menjemput ketakwaan ketika kita memasuki Ramadan. Tentunya di sini kita harus paham ya. Yang kita kemudian harus mengerti adalah kita tidak membicarakan tentang fikih Ramadan. Tapi dalam kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang apa persiapan yang hendaknya kita lakukan dan kita kerjakan. Supaya kita mampu memaksimalkan pekerjaan kita nanti di bulan Ramadan. Dan itulah yang akan kita bahas sesuai dengan nasihat dan wasiat yang disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu. Setidaknya ada 5 yang kita akan bahas secara sederhana. Walaupun sebenarnya ada 8 nasihat yang kita yang kemudian kita himpun. Tapi tidak apa-apa, kita membahas yang mampu kita bahas. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah orang yang Ramadan ketika dia ingin maksimal di bulan Ramadannya. Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala menyampaikan al-iktsaru bil istighfar wa taubah. Memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar sebelum datangnya Ramadan. Kenapa kemudian kita
Kenapa kemudian kita diperintahkan untuk memaksimalkan taubat kita dan istighfar kita di bulan Ramadan? Iyalah. Karena kalau kita, Pak, saya, antum, memasuki Ramadan, kemudian kita banyak membawa dosa dan kemaksiatan, dosa itu kita tidak tebus dengan taubat dan istighfar, itu loh yang menjadikan akhirnya kita tidak bisa menikmati syahdunya Ramadan dan tidak bisa menikmati ibadah Ramadan itu ya karena dosa-dosa itu. Karena dosa itu menjadikan kenikmatan ibadah itu hilang. Itu namanya dosa. Orang yang terbiasa minum khamr, tidak akan terbiasa dia itu kemudian menikmati apa? Menikmati madu atau menikmati minum air putih. Kenapa? Terbiasa minum khamr dia. Orang yang kemudian menikmati zina dengan wanita yang bukan halalnya, maka dia tidak bisa menikmati setiap dia mencampuri istrinya. Kenapa? Dia sudah candu dengan dosa dan dosa itu menghilangkan kenikmatan yang halal. Itu penting nih. Kadang-kadang kita lupa ya, kalau kita melampiaskan nafsu gitu, tanpa kita mengerti bahwasanya setiap melampiaskan nafsu itu ada kenikmatan yang hilang dalam ibadah. Itu sudah fitrah itu. Makanya disitulah kita kemudian mendapati sama. Kenapa banyak orang itu mereka tidak mampu menikmati Ramadan kecuali sebentar saja? Ya karena ketika masuk Ramadan dia masih banyak membawa dosa. Lah dosa itulah yang menjadikan kenikmatan Ramadan itu menggigit hanya di 2 hari yang pertama, 3 hari yang pertama, 4 hari yang pertama. Setelah itu kenikmatan Ramadan sudah mulai hilang. Coba kalau kita melihat diri kita. Kita ini melihat kan orang pada hari yang pertama 5 juz baca Quran. Hari yang kedua sudah 1 juz langsung turunnya drastis. Pada hari yang ke-10 sudah nggak baca Quran. Pada hari yang ke-15 sudah ini. Hari yang ke-20 Masya Allah sudah nggak mikir Quran dia. Yang dipikir 2 bengkel sama tol. Brexit merah atau enggak merah? Membuka Google. Bekasi, Semarang, merahnya di mana? Maksudnya di mana? Itu saja. Nikmatnya kenapa kok cepat hilang? Kenikmatan ibadah itu hilang ya karena dosa. Padahal kalau kita ngerti ya, kalau kita pahami ya, kata Imam Ibnu Qudamah, Ramadan itu terbagi menjadi 3, Pak. Ramadan itu ada 3. Ada 10 hari yang berjumlah 3. 10 hari yang pertama, 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Maka kata beliau, intinya Ramadan itu bukan di 10 hari yang pertama, bukan 10 hari yang kedua. Intinya Ramadan itu 10 hari yang terakhir. Intinya Ramadan itu 10 hari yang terakhir. Ini intinya Ramadan. Dan beliau menyampaikan orang yang beramal pada 10 hari yang terakhir, kalau amalnya dia pada 10 hari yang pertama di bulan Ramadan itu membuka langit dan diterima oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia bersemangat pada 10 hari yang kedua. Kenapa? Karena amal itu kalau diterima, dia layaknya magnet yang menarik semangat dan ketaatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kalau 10 hari yang kedua dia diterima oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia itu bersemangat pada 10 hari yang terakhir. Dan ini intinya Ramadan itu di sini nih, Pak. Makanya orang yang bertempur habis-habisan itu harusnya di sini. Karena semua itu tergantung pada proses akhirnya. Antum lari, ya, kemudian mampu menyelesaikan 40 kilo, setelah itu tinggal 2 kilo, antum turun, antum duduk, tidak melanjutkan. 40 kilo itu tidak dihitung sama panitia. Kenapa? Antum masih ada 2 kilo kok yang belum selesai. Antum sholat asar 4 rakaat. Rakaat yang pertama khusyuk, rakaat yang kedua khusyuk, rakaat yang ketiga nangis. Rakaat yang keempat kentut. Nah, selesai 3 rakaat ada harganya itu. Kenapa? Ditentukan proses akhirnya. Sama Pak, Ramadan itu ditentukan dalam proses akhirnya. Makanya Nabi melakukan amalan yang tidak dilakukan Nabi pada 10 hari yang pertama dan yang kedua. Nabi tidak melakukan itu pada 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Apa yang dilakukan Nabi pada 10 hari yang terakhir? Yang dilakukan oleh Nabi pada 10 hari yang terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Beliau kemudian membangunkan keluarganya. Beliau membangunkan malamnya dan beliau membangunkan keluarganya.
Di mana itu tidak dilakukan Nabi pada 10 hari yang pertama, tidak dilakukan Nabi pada 10 hari yang kedua, tetapi Nabi memaksimalkan itu, 3 perbuatan itu pada 10 hari yang terakhir. Kenapa? Semangatnya Nabi itu bertambah pada 10 hari yang terakhir, Pak. Makanya para salaf itu kalau membaca Al-Quran pada 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua, 5 hari hatam, 6 hari kayak Imam Qatadah, 6 hari hatam. Kapan itu? 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Tapi kalau mereka sudah memasuki 10 hari yang terakhir, mereka rata-rata menghatamkan 3 hari sekali dan 2 hari sekali. Kenapa mereka menggenjotnya pada 10 hari yang terakhir? Karena mereka semangatnya itu pada intinya Ramadan. Dan intinya Ramadan itu pada 10 hari yang terakhir. Insya Allah. Kita, kebanyakan masyarakat, justru malah kita itu mendapati turunnya semangat itu pada 10 hari yang terakhir. Makanya Pak, kalau boleh ya, ini misalkan bapak-bapak ini adalah anak saya. Ini misal ya, kalau anak saya. Maka kemudian saya akan larang, tidak usah lah kemudian pulang itu pada 10 hari yang terakhir. Nanti aja pulangnya habis Ramadan. Kalau anak saya, kan masalahnya bukan anak saya. Kenapa? Karena sesungguhnya betul-betul pada 10 hari yang terakhir itu pertempuran habis-habisan Pak kita ini. Tapi kenapa kok semangat kita hilang ya? 10 hari yang pertama semangatnya luar biasa, digenjotnya luar biasa. 10 hari yang kedua turun, 10 hari yang terakhir habis. Ya karena salah satu sebabnya kata Imam Syinqiti itu apa? Karena kita masuk Ramadan bawa dosa dan maksiat. Makanya kemaksiatan itu yang cepat menghilangkan nikmatnya Ramadan. Nikmat Ramadan itu cepat hilang Pak kalau masih banyak membawa dosa. Dan kita harus paham, dosa itu menghilangkan nikmatnya ibadah. Kita ambilkan kisah nyata. Imam Syafi'i itu pernah ditanya, wahai Imam Syafi'i, ini istri saya itu dulunya cantik, kenapa kok sekarang tidak cantik ya? Imam Syafi'i itu ternyata gampang aja jawab. Gini, kamu ingin istrimu cantik? Ya, baru berapa lama kamu nikah? Ya, baru beberapa saat. Sudah, kamu tundukkan pandanganmu. Ghadul basar, kamu tundukkan pandanganmu, jangan melihat. Kecuali yang betul-betul harus kamu lihat. Selebihnya tundukkan pandanganmu. Nanti setelah 1 bulan datang ke sini lagi ya. Pemuda tersebut kemudian betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam Syafi'i. Dia menundukkan pandangannya terus semaksimal mungkin. Setelah itu kemudian 1 bulan ketemu lagi dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanya, gimana? Istrimu sekarang sudah cantik atau belum? Sudah, Masya Allah. Persis sebagaimana saya dulu menikahinya pertama kali. Imam Syafi'i kemudian berkomentar, sebenarnya istrimu itu tidak berubah. Tapi ketika pandanganmu kamu umbar pada pandangan wanita yang bukan halal untukmu, maka lambat laun Allah mulai mencabut nikmat pandanganmu dalam perkara yang halal, dan Allah timpakan kenikmatan pada pandanganmu yang haram. Tapi ketika kamu berhasil untuk menundukkan pandanganmu karena Allah mengembalikan kembali kenikmatan pandanganmu sebagaimana pertama kali, karena sesungguhnya kamu telah menjaga Allah dan Allah mengembalikan kembali pandangan itu yang halal dan menjadi nikmat. Itulah yang menjadikan Imam Syafi'i berkata apa? Dosa itu menghilangkan kenikmatan ibadah. Apa kaitannya dengan poin yang pertama? Ya ada, penting. Kaitannya itu ya karena itulah yang menjadikan banyak manusia itu gagal menikmati Ramadan sampai proses hari yang terakhir. Ya karena mungkin masih banyak dosa yang dia bawa sampai ketika Ramadan itu datang. Makanya di sini Pak, ayolah kita taubat. Banyaklah sedekah. Ingat orang yang pernah kita hujat, orang yang pernah kita nodai kehormatannya, orang yang pernah kemudian kita lakukan kesalahannya, saatnya kita kemudian bertobat kepada Allah. Kalau ada yang pernah melakukan dosa besar, ambil wudhu, sholat 2 rakaat dengan sholat taubat. Ini saatnya. Dan mintalah kepada Allah, ya Allah aku tebus diriku dari semua kesalahanku, supaya Engkau menjaga nikmatnya Ramadan sampai hari terakhir aku menikmati Ramadan itu. Minta sama Allah. Karena sesungguhnya Allah yang memberikan pertolongan kepada kita atas ibadah yang kita lakukan. Banyaklah bertobat kepada Allah. Dan salah satu di antara hal yang kita lakukan dalam taubat itu apa? Kalau dosanya besar, sholat taubat sebagaimana riwayat dari Abu Bakar. Banyaklah sedekah. Kalau kemudian dosanya itu berkaitan tentang kehormatan orang, minta maaf kepada orangnya secara langsung, bersimpuhlah kepada Allah, dan ketika kita bertobat, mintalah kepada Allah supaya dengan tobat itu Allah memberikan kekuatan bagi kita menikmati Ramadan sampai akhirnya. Itu yang pertama.
Yang kedua itu apa? Yang kedua yang kita harus lakukan ketika kita menjelang Ramadan itu apa? At-tazawwud bil ilmi. Tolonglah persiapkan kita dengan ilmu supaya kemudian kita Ramadan kita itu dengan ilmu. Ibadah kita terbangun atas ilmu. Karena Allah itu zat yang paling senang didatangin ana dan antum, dan ketika kita mendatangi Allah itu dengan ilmu. Ya. Karena sesungguhnya siapapun manusia yang dia beribadah dengan ilmu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Dan Allah jelas mengatakan kul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak pernah sama, Pak. Dan salah satu di antara kesalahan terbesar masyarakat itu apa? Mereka menjalani Ramadan dengan menganggap bagian dari tradisi dan tidak pernah melapisi ibadah Ramadannya dengan ilmu. Padahal Allah itu lebih mencintai seorang hamba yang datang kepadanya dan beribadah kepadanya dengan memakai landasan ilmu. Sambilkan contoh yang gampang. Ada dua orang yang sholat. Yang satu sholat ya karena dia dari kecilnya melihat orang tuanya sholat. Dia tidak ngerti yang boleh dilakukan dalam sholat itu apa, yang tidak boleh itu apa, bagaimana dalilnya ketika takbiratul ihram itu tangannya buka atau nutup. Tidak pernah mempelajari. Pokoknya dia sholat sebagaimana gerakan yang dilihat dari orang tuanya dan gurunya. Ada yang kedua, ikhwan, dia sholat, dia pernah ngikutin dan pernah mempelajari tentang sholat. Gimana ketika takbiratul ihram posisi tangan bagaimana, rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana. Maka dua orang ini ketika sama-sama sholat, yang kedua lebih utama daripada yang pertama. Kenapa? Karena dia melakukannya dengan ilmu dan yang pertama melakukannya tanpa ilmu. Makanya disitulah kita ngerti ibadah yang dilapisi dengan ilmu lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah yang tidak dilapisi dengan ilmu. Makanya inilah yang menjadikan kita paham Ramadan, Pak, jangan disikapi Ramadan itu sebagaimana pengetahuan kita dulu, sebagaimana di SD. Dulu di SD itu kan Ramadan pokoknya sahur, tidak makan, tidak minum, sampai kemudian matahari tenggelam, kemudian berbuka, habis isya taraweh, tidak pernah nambah dari itu. Dan tidak pernah ngerti masalah-masalah yang berkaitan tentang puasa itu kayak apa. Orang yang Ramadan semacam itu, Pak, itu namanya Ramadan apa adanya dan ala kadarnya. Dan Allah tidak senang orang yang mendatangi kepadanya, tetapi kita minim dengan membawa ilmu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul yang dia utus dalam kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita, ayo lapisi dulu lapisan Ramadan ini dengan ilmu. Saya tuh sebenarnya kalau boleh memberikan masukan, harusnya itu fikih Ramadan. Dan fikih Ramadan memang tidak bisa 1 jam 2 jam. Fikih Ramadan itu lama, Pak. Fikih Ramadan itu minim 8 jam. Tapi dibahas semuanya. Semuanya dibahas. Hilal itu apa? Ya. Apakah hilal itu kemudian harus sama antara satu negara dengan negara yang lain? Maka dengan kita kemudian mengikuti fikih Ramadan itu kita akan tahu semuanya. Dan semenjak saat itu Ramadan kita menjadi beda di hadapan Ramadan teman-teman kita yang tidak didasari dengan ilmu. Sekali aja Pak ngikutin daurah Ramadan, sekali aja. Tapi dengan itu akan menjadikan kita paham bagaimana Ramadan dengan ilmu, karena sesungguhnya kehidupan orang mukmin itu dipandu dengan ilmu dan bukan dipandu dengan tradisi. Adanya kemudian segala macam itu harus kita ketahui dengan ilmu. Makanya beda nggak Ramadan dengan ilmu dan Ramadan tanpa ilmu? Beda banget, di sisi Allah itu beda. Ya kan? Orang yang Ramadannya dengan ilmu itu ngerti, ngelihat hilal itu dia paham. Dan ketika menyikapi perbedaan itu ngerti pula, tidak perlu ngotot dia kalau dia ngerti ilmunya. Ya, contohnya di sini belum kelihatan hilal, di Saudi sudah kelihatan hilal. Antum ada yang mengikuti hilal di Indonesia, ada yang mengikuti hilal satu negara, semua hilal. Itu namanya wihdatul matlaq. Satu hilal berlaku untuk semua negara, itu namanya wihdatul matlaq. Ada teman antum puasanya hari ini karena dia mengikuti hilal yang sudah terlihat walaupun jauh di Arab Saudi. Itu namanya wihdatul matlaq. Maka antum tidak perlu membencinya. Antum sudah puasa ya sudah. Antum kapan? Saya besok. Karena hilalnya belum terlihat di Indonesia. Saya ngikutin hilal Indonesia.
Itu ternyata kalau kita ngerti ilmunya enak, menyikapinya pun dengan ma'ruf. Nggak perlu bertengkar. Grup rame. Masing-masing kopas dalil dari Google. Kadang-kadang minta sama temannya, ente kemarin nyimpen nggak kopasan dari sebelah, tuh kan? Bertengkar aja sukanya itu. Masya Allah, saya tuh heran kadang-kadang sama orang yang baru ngaji sekarang hari ini. Ngajinya sekali dalam sepekan yang dia hujat 100 orang. Sepekan. Ngajinya 2 kali dalam sepekan tapi yang dia hujat 200 orang. Sejak kapan sih kita ngaji kemudian gampang menghujat orang? Janganlah kita kayak gitu. Makanya kita lapisi dengan ilmu. Orang yang Ramadan dengan itu beda banget kualitasnya dengan Ramadan tanpa ilmu. Orang yang berbuka puasa dengan ilmu, beda nggak dengan yang pakai ilmu? Beda. Orang yang nggak pakai ilmu, Pak, ketika berbuka puasa minum, makan, comot sini, selesai. Kemudian pegang apa? Pegang perut. Kenyang. Dan banyak makanannya yang kemudian tidak termakan. Kenapa? Lapar mata. Tapi apalah daya, perutnya tidak bisa nampung. Maka kemudian semacam itu. Kalau dia Ramadannya tanpa ilmu, beda loh. Kalau kemudian ana dan antum Ramadannya dengan ilmu, berbukanya aja beda. Kita berbuka, baca bismillah, membaca apa? Dhahabad doma. Kapan itu? Minum dulu. Setelah seger baru baca dhahabad doma, hilang hausnya. Wabtalatil uruqu, basah kerongkongan. Wasabatal ajru, ditetapkan pahala insyaallah. Ditetapkan pahala insyaallah. Baru kemudian kita makan 1, 2. Kemudian banyak doa. Dia nyuruh istrinya, "Dik, duduk dulu, Dik. Mau nyuci piring, Bang." Lah nanti, duduk dulu. Anak-anak mau pergi, duduk dulu nanti. Banyak doa dulu. Kenapa? Dia paham. Sesungguhnya ketika berbuka puasa itu doa yang sangat mustajab, Pak. Nabi mengatakan salah sudah awatin mustajabatin la turaddu fihinna. Ada 3 macam doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah. Doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka, doanya musafir ketika dia safar, dan doanya orang yang terdolimi. Kalau dia paham hadisnya itu, Masya Allah, apa yang terjadi? Maka dia akan memaksimalkan waktu selama 1 bulan untuk berdoa terus kepada Allah. 30 kesempatan untuk berdoa dia tidak lewatkan. Coba kalau orang itu tidak pernah mempelajari tentang Ramadan, sampai hadis yang sesederhana ini pun dia nggak ngerti. Sampai 30 hari Ramadan tidak pernah doa, Pak. Masya Allah, rugi banget. Doa itu mustahil. Yang doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab itu doa, Pak. Apalagi doa yang mustajab. Apalagi ketika berbuka, turun hujan, hari Jumat, habis didolimin orang. Nah, udah. Cepat itu dikabulkan oleh Allah. Tapi karena nggak ngerti doanya, nggak ngerti keutamanya, beda. Ketika berbuka, nggak pakai ilmu. Orang ketika berbuka dengan ilmu dia ngerti ya harus ada kurma. Walaupun dia mungkin tidak suka kurma. Saya tidak suka kurma. Ya tidak semua orang itu suka kurma. Tapi maaf Pak, hidup itu kadang-kadang harus ngalahin perasaan. Kenapa? Nabi kita suka kurma. Dan Nabi kita tidak pernah lewat dari kurma. Kalaupun kamu tidak suka dengan kurma, kamu kalahkan itu. Dengan kamu kemudian ngikutin Nabi aja. 1, 2, 3. Karena sesungguhnya dengan itu menjadikan kita berbuka itu beda. Kenapa? Nabi tidak pernah meninggalkan kurma. Makanya sunnahnya tidak pernah meninggalkan kurma. Makanya yang paling afdol genap. Paling afdol apa? Ganjil. 1, 3, 5, 9, 33. Kalau kuat. Supaya kemudian menikmati Ramadan itu menjadi lebih bermakna. Cara berbukanya aja sudah beda. Ya kan? Malam ketika taraweh beda. Ketika kemudian malam taraweh kalau sudah ngikutin di masjid, maka dia ngikutin sampai 11. Enggak kemudian di tengah-tengah kemudian buru-buru pulang. Lupa kemana? Pulang. Lu kan belum witir. Witir nanti di rumah aja. Padahal semacam itu. Salah atau benar? Ada orang sholat di masjid berjamaah 8 rakaat pulang duluan. Salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Insya Allah ya, SMA 70 sudah bisa nyalain orang. Salah atau benar? Benar, Masya Allah ya. Ada yang mengatakan salah. Sebenarnya tidak salah juga tidak benar. Kurang baik ya. Kurang afdal yang lebih utama. Kenapa kurang afdal Pak? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan
Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia sholat bersama imam sampai selesai 11 rakaat, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala sebagaimana sholat semalam suntuk. Kalau bapak pulang 8 tidak bubar sama imam, ya nggak jadi dapet. Loh kan nanti malam saya bangun Ustadz. Iya nanti malam kamu bangun. Kalau kamu bangun lagi tidak usah witir lagi. Sholat malam lagi tidak apa-apa, tapi tidak usah witir 2 kali. Walaupun saya tidak berpendapat dengan pendapat itu. Saya lebih cukup 11 saja, tak sudah cukup. Malam bangun, baca Quran, istighfar yang banyak. Walaupun saya tidak menyalahkan yang lebih dari 11, tapi saya berpegang kepada riwayatnya Aisyah 11 tak saja. Ya kan? Beda lagi kan? Orang tidak ngerti keluar. Ya walaupun tidak boleh kita salahin. Istri kita ngerti kan Ramadan dengan ilmu kita sudah belajar. Oh perempuan itu yang paling afdal di rumah, di mahda. Mahda itu ruangan kecil. Nah setiap istri kita ngomong saya boleh nggak terawih sama kamu ke masjid. Kita ngerti ilmunya. Di rumah aja dik. Paling afdal mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki yang ke masjid. Enggak lah saya pengen ke masjid. Nah, kalau sudah kemudian minta tidak boleh dilarang ya sudah ayo. Tapi paling afdal di rumah loh iya. Tapi saya pengen terawih di masjid. Karena kamu itu kalau terawih tidak pulang-pulang ya sudah. Monggo ditemenin bareng-bareng. Ini kalau ketawa-ketawa itu biasanya tidak pernah pulang biasanya. Kemudian saya pingin habis terawih makan mie, yang monggo tidak apa-apa. Tapi suami wajib untuk ngingetin yang paling afdal di rumah loh. Iya, saya tahu. Tapi tidak boleh maksa, Pak. Kalau ada seorang wanita sudah diperintahkan di rumah, tapi dia pingin ke masjid tidak boleh dipaksa. Kamu harus dengerin saya, taat. Saya itu pintu surgamu. Halah salah dalil itu, salah penempatan. Karena sesungguhnya kalau wanita pengen ke masjid tidak boleh dilarang. Cuma kita ngarahin. Harusnya di rumah saja. Tapi kalau dia maksa ke masjid, boleh. Itu kan beda lagi. Itulah yang menjadikan akhirnya Pak Ramadan itu betul-betul bermakna. Tolong deh. Belilah buku Ramadan Pak. Fikih Ramadan itu beli. Di-download. Kajian-kajian di YouTube yang menceritakan tentang daurah Ramadan. Fikih Ramadan. Yang durasinya itu 2 jam atau 5 jam, 6 jam. Tolong dengerin Pak. Tapi pastikan beli pulsa dulu. Supaya kita mampu mendownload. Kemudian kita dengerin kajiannya. Supaya kita betul-betul paham bagaimana Ramadan yang sebenarnya. Sebagaimana Ramadannya Rasul. Sepertiga malam itu gimana? Sepertiga malam itu ya sudahlah matikan TV. Jangan hidupin TV. Karena apa? Karena pada sepertiga malam yang terakhir itu, Masya Allah, sepertiga malam yang terakhir itu Allah sedang turun ke langit bumi. Malu rasanya pada sepertiga malam yang terakhir, tapi justru kita meramaikan rumah kita dengan TV, dangdutan, jogetan, ya Allah, lelucon lawak-lawakan, ya Allah Karimir Rahman, malu sama Allah sedang turun ke langit bumi. Anak kita ngerengek-ngerengek, sudah Pak, biarin Pak. Kapan lagi Bapak punya kesempatan bangun pada sepertiga malam yang terakhir bareng-bareng sama anak. Kalau bukan pas Ramadan. Makanya jangan lewatkan kesempatan itu untuk memperbanyak istighfar. Bapak nungguin istri masak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istri sembari masak, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Istighfar itu yang disenangi oleh Allah itu istighfar pada jam 3 ketika sepertiga malam yang terakhir. Semuanya itu terbentuk kalau kita sudah memahami ilmunya. Makanya kan tidak perlu kan pertanyaan itu berulang-ulang. Kalau kita semua sudah paham ilmunya. Pertanyaan Ramadan itu saja Pak. Berulang-ulang tiap tahunnya itu. Gimana hukumnya suntik Ustaz? Nah terus ditanyain. Sebelum ditanya saya jawab. Suntik itu boleh. Selama bukan suntik gizi. Gimana hukumnya obat tetes mata? Obat tetes mata boleh. Selama diteteskan di mata. Kalau diteteskan di mulut, itu baru batal. Gimana hukumnya mengguyur kepala kita kalau siang hari kayak gini panas gitu. Kemudian kita ini naik ojek panas banget. Boleh nggak kita mandi dengan air dingin? Boleh. Nabi pernah mengguyur kepalanya dengan air dingin ketika saking teriknya matahari. Ya, yang nggak boleh itu ngerendam dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya itu nggak boleh. Tapi kalau kemudian itu boleh lah. Nyicipi makanan boleh atau enggak Ustadz? Boleh. Selama kemudian dimuntahkan kembali.
Gimana hukumnya kalau kemudian bekam boleh atau enggak? Boleh, bekam itu boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Semuanya itu harus kita paham. Itikaf yang benar itu gimana? Itu kan harus kemudian kita harus paham. Saya sarankan Pak, kalau itikaf, tolong ya jangan itikaf sama teman dan sahabatnya. Pasti nggak jadi itikaf itu. Ngobrol aja itu. Kalau sahabatnya itikaf, kamu di mana? Di SMA 70. Ya sudah, saya itikaf di SMA 6. Misal. Itu itikaf itu jangan kemudian satu masjid. Itu udah pengalaman itu. Curhat Ustaz. Ya udahlah kurang lebih curhat itu. Kalau kita itikaf sama sahabat kita, ngobrol terus kita itu. Itikaf itu harus ngerti aturannya gimana. Boleh nggak itikaf itu nyalain WhatsApp, terus online, terus. Antum lagi ngapain akhi? Itikaf Ustaz. Nah kok online terus? Nah itu masalahnya. Nggak boleh lah. Sesekali terpaksa namanya itikaf itu fungsinya untuk memutuskan dari dunia. Kecuali tidak itikaf sudah tidak apa-apa. Kalau itikaf ya sudah matikan handphone. Kalau ada apa-apa ya nanti biar datang ke masjid. Itulah. Dan harusnya kita ngerti itu kenapa? Ramadan itu dengan ilmu lebih bermakna daripada Ramadan tanpa ilmu. Itu yang kedua. Tolong persiapkan ini. Jadi kalau ada daurah Pak, ini mungkin ada masih satu pekan satu lagi. Itu biasanya nanti masih ada itu daurah Ramadan, fikih Ramadan. Biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Ikutin aja, sekali aja. Tapi dengan itu Bapak Ramadannya bernilai pahala besar dibanding orang yang tidak pernah ngikutin. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu yaitu mempersiapkan harta. Kenapa? Karena ada satu hadis yang tidak bisa kita amalkan kecuali di bulan Ramadan. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka, maka dia mendapatkan pahala orang yang dia berikan makanan berbuka tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa. Man fatara saiman kana lahu min ajri shaim wa la yanqusu min ajrihi syai'an. Kita ambilkan contoh, Pak. Misalkan kita memberikan makanan berbuka, satu porsinya 15.000. 15.000. Kemudian Bapak kalikan 3, 30, 450.000. Bapak ngasihkan orang satu Ramadannya, Bapak jamin bagaimana dia berbuka selama satu Ramadan. Bapak mendapatkan 450.000 itu 2 Ramadan. Ramadan dia dan Ramadan Bapak tanpa mengurangi pahala dia ketika berpuasa. Bapak bayar 4.500.000. Contohnya Bapak nyumbang ke santri, pondok pesantren yang sederhana, yang makanannya sederhana, dan Bapak ingin mendapatkan pahala santri ketika berpuasa. Dan jadilah pencuri ketika di bulan Ramadan. Pencuri yang boleh itu mencuri amal Ramadannya orang yang kita berikan makanan berbuka. 10 santri kita kasih. Berapa Ustaz santri itu setiap makan? 15.000. Sudah. Saya kemudian 10 Ustaz, 4.500.000. Bapak mengumpulkan berapa? 11 Ramadan. 10 Ramadan dari santri ditambah Ramadannya Bapak. Bapak kemudian nyumbang 9 juta. 21 Ramadan Pak. 20 Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadan kita. Insya Allah. Kapan lagi kita ini menutupi celah dan cacat Ramadan kita sebelumnya. Ramadan kita selama ini ada yang cacat, ada yang banyak kurangnya. Ini salah satu cara untuk kemudian mengganti Ramadan kita yang penuh dengan cacat. Ya, Insya Allah kapan lagi ini. Makanya saya pernah iri Pak Giptoh sama salah satu orang yang dia memberikan makanan berbuka satu pondok 500 santri. Di cover antara dana 200 juta. Dia ngomong sama pondok, saya tutup Ustaz 1 bulan ini. Setiap berbuka saya yang kemudian bayarin. Bayarin apa? Menunya apa? Kemudian ada susu, ada buah, 200 juta dia. Nutup 1 Ramadan itu. Kemudian beliau memberikan makanan berbuka santri selama 1 bulan 200 juta itu. Saya bayangkan itu 500 Ramadan. Kalau kita Pak pengen mendapatkan pahala 500 Ramadan, Bapak minta sama Allah dipanjangkan umur 500 tahun baru bisa merasakan 500 Ramadan. Tapi Allah membuatkan jalan pintas. Caranya apa? Panjangkan Ramadan kita dengan memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Ini cara untuk nutupin Ramadan kita yang masih penuh dengan cacat dan celah. Kapan lagi kita nutupin Pak kesalahan Ramadan kita kecuali dengan perkara ini? Saya akan bantu banyak pondok-pondok. Saya punya pondok di Boyolali yang siap untuk nampung. Dan kita muliakan mereka karena mereka memuliakan Allah Pak. Santri itu Masya Allah, apa kita nggak tertarik mendapatkan pahalanya?
Santri itu kalau di pondok Ramadan itu kayak sarang tawon mereka. Kenapa? Berlomba-lomba untuk baca Quran. Berlomba-lomba untuk baca Quran mereka. Bapak tidak tertarik apa? Menjadi pencuri amalnya tanpa mengurangi pahala dia. Saatnya menjadi pencuri. Tapi bukan pencuri yang diharamkan, tetapi mencuri amal yang disyariatkan oleh Allah. Ya, santri itu Masya Allah sederhana, betul Pak. Di pondok saya itu dulu ada namanya tempe silet. Bapak tahu kenapa dinamakan tempe silet? Saking tipisnya tempe itu. Dinamakan tempe silet. Bahkan saya sering bercanda itu. Tempe ini melukai tenggorokan dulu. Nah, saking tipisnya. Kita muliakan Pak mereka. Santri-santri itu. Datang pondok. Kalau tidak mampu datang ke pondok, saya kasih kontaknya. Bapak telepon, saya ingin ngasih Ustadz 20 santri. Bapak mendapatkan pahala dia tanpa mengurangi pahala dia, Pak. Kapan lagi menjadi pencuri amal kalau bukan di Ramadan ini? Yang asalnya mau beli handphone, nanti dulu handphonenya. Yang beli mobil nanti aja habis beli mobilnya. Kita saatnya melipat gandakan Ramadan kita. Dan itulah yang kita lakukan. Itulah yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, insyaallah kapan-kapan kita bahas. Karena sudah mau asar. Barakallahu fikum. Ternyata minimal 3 saja sudah luar biasa di dalam kita menyongsong Ramadan. Yang pertama, banyaklah bertobat ketika menjelang Ramadan. Yang kedua, apa tadi? Mempersiapkan ilmunya. Dan yang ketiga, jadilah kita menjadi orang yang menjadi pencuri. Dan saya tidak mengatakan pencuri yang diharamkan oleh Allah, tapi jadilah pencuri amal-amal Ramadan supaya kemudian kita mendapatkan pahala itu tanpa mengurangi pahala mereka ketika berpuasa. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi atas apa yang kita kaji. Allah mengumpulkan kita dalam keadaan yang baik di dunia, dan semoga Allah mengumpulkan kita dalam keadaan yang baik dalam kehidupan di akhirat. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.